Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Instagram Majalah Franchise. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu di era new normal ini. Berjumpa lagi dengan saya Alvin Pratama, senior editor Majalah Franchise Indonesia. Pada sore hari ini kita akan bincang bisnis part 4 dengan tema meneropong prospek bisnis pendidikan anak, dan kita sudah kehadiran salah satu narasumber, yakni founder dari Sugaku Sampoa Enmed. Kita undang terlebih dahulu ya. Selamat bergabung Seoul Chicken, kunos.id, Rofian Akbar, selamat bergabung Starbucks Barbershop, Jaziri, selamat bergabung. Halo, selamat sore Ibu Katrina. Ya, Apa kabar, selamat Bu? sore. Baik, apa kabar juga? Baik, Ibu. Katanya sedang di Jogja ya, Bu ya? Iya, Bagaimana, Bu, kan sore ini di Jogja, Bu? nemenin anak kan Oh, kedokteran di Jogja sudah selesai. Nah, ini mau intensif, dia perlu ada legalisir sertifikat dan sebagainya. Dan sekalian kosongin kos juga lah. oh Selama gitu, ini kan Bu di ya. Jakarta. Oke, Bu. Oke, Bu, Ini bisa kita belum kita mulai mulai kan saja, ya? Bu ya? Kita udah Sudah mulai mulai nih, ini. Bu. Kita akan Oh, mulai. sudah mulai ya. Oke, iya. Oke, Bu. Langsung saja, Bu. Awal mula mendirikan bisnis Sugaku Sempoa Enmed ini, awal mulanya bagaimana sih, Bu? Kok bisa kepincut Oh, bisnis pendidikan anak ini, Bu? gitu ya. Jadi cerita sedikit ya. Jadi dulu waktu anak-anak masih kecil, jadi sekarang anakku dua, ya dulu ya udah selesai S1 ya, satu kedokteran, satu sekolah finance. Mulainya dari mereka sih ya, kecil selalu kan sekolah ya, sekolah udah itu ada perlu. Kebetulan yang kecil itu saat itu tiba-tiba saya lihat dia kok agak-agak bermasalah di matematika. Jadi saya katakan seperti fobia ya, fobia matematika atau fobia angka. Akhirnya saya cari cari bimbel atau kursus-kursus ya yang saya rasa cocok dan akhirnya saya menemukan memang cocok. Nah, waktu saya jalanin itu mungkin saya juga agak terlibat ya, terlibat dalam arti ngikutin ya. Saya lihat oh ternyata bagus dan masalah anak saya yang untuk yang kecil ini ternyata bisa diatasin gitu dalam sekian bulan. Nah, berjalan waktu itu akhirnya mungkin karena tertarik, karena sering ngikutin anak-anak, akhirnya saya terjun buka kursus juga. Nah, selama proses buka kursus itu, otomatis saya kan lebih banyak ibaratnya berhubungan dengan para orang tua ya. Orang tua Betul. anak-anak yang dulunya saya jadi orang tua, sekarang saya banyak berhubungan. Dan juga dari segi kurikulum juga saya jadinya lebih mendalam. Dan selama menjalankan juga, saya sendiri pribadi juga ibaratnya belajar belajar lebih dalam lah ya. Jadi saya pergi belajar yang ada beberapa teknik. Yang awal saya belajar yang teknik satu tangan, sempoa, yang sesuai yang waktu saat itu saya buka kursusnya. Kemudian saya belajar lagi teknik yang lain yang dimana agak beda, tapi ya plus minus lah ya. Nah kemudian terakhir saya diperkenalkan anakku yang kecil, kebetulan dia udah sekolah di luar, dia bilang Mi mau nggak nih belajar yang teknik dua tangan. Nah akhirnya ya udah pas saya ke sana agak lama dia daftarin saya belajar. Nah, dari situ dari beberapa teknik yang saya pelajarin dan saya mengambil satu kesimpulan bahwa memang yang terakhir ini lebih baik. Karena dia melibatkan dua tangan, otomatis pasti lebih cepat ya.
Seperti kita lakukan sesuatu dengan satu tangan dan dua tangan, pasti kan lebih cepat dua tangan ya. Nah, udah itu kemudian untuk dari segi kita bilang dari pelatihan otak kiri dan kanan, nah kita tahu kan bahwa otak kiri kita menggerakkan tubuh kita sebelah kanan, otak kanan kita menggerakkan tubuh kita sebelah kiri. Jadi kalau kita mau melatih otak anak atau otak kita kiri kanan dengan gerakan, otomatis dengan dua tangan lebih maksimal. Nah, selama saya jalanin kursus yang sebelumnya itu, otomatis yang tadi saya bilang bahwa banyak masukan dari orang tua, ya kasarnya kita bilang komplainan lah ya. Anak saya udah belajar, kenapa ke pelajaran matematika, pelajaran sekolah seperti ini, loh kok udah belajar ini kok nggak bisa ini. Nah, dasar dari masukan dari para orang tua dan juga dasar saya juga udah belajar, jadi timbul banyak apa ya, banyak pemikiran, oh harusnya kurikulum tuh seperti ini, harus seperti ini gitu loh. Tapi karena kan waktu saya jalanin kan juga kita bilang franchise juga ya saya ambil, saya tidak bisa dan tidak boleh main merubah kurikulum atau buku atau apa. Jadi tetap saya jalanin. Nah akhirnya kita sesama kursus lah ya, sesama buka kursus teman-teman banyak kita bahas-bahas dan kebetulan bahas dengan Ibu Widiana, Miss Nana. Nah Miss Nana waktu itu punya usaha franchise juga dan saat itu hanya ada Ohio, Mopi, dan Sile. Ohio Drawing, Mopi Baca Tulis, dan Sile Mandarin. Nah, dari ngobrol-ngobrol saya cerita bahwa saya sempat belajar dan bilang, dia panggil saya Ci, Enci bisa begitu tahu, berarti Enci bisa ya kalau misalnya saya minta bikin kurikulum atau apa, ya bisa. Saya bilang saya ngerti yang cocok dengan anak-anak ya, yang dimauin orang tua dan yang bisa masuk ke sekolah. Nah, akhirnya Miss Nana bilang, Ci boleh nggak bikinin? Saya bilang bikin oke, ya. Tapi kalau kita bikin hanya sempoa saja, itu ibaratnya kayak seperti iklannya Joshua ya. Kok jeruk makan jeruk, jadi jeruk dengan jeruk lagi, nggak ada bedanya, sama-sama sempoa. Mungkin kelebihan kita mungkin ada sempoa dua tangan, tapi kita harus aplikasi gimana kita memandu anak, ya itu harus masuk ke matematika. Nah, matematikanya seperti apa sih? Nah, matematika kita, karena kita tinggal di Indonesia, otomatis kita harus ngikutin yang Diknas. Jadi yang kurikulum 2013. Nah, dari situlah kita mulai pembicaraan ke sana, ada ide-ide bagaimana kalau kita menyiapkan suatu program atau metode atau kurikulum ya yang bisa membantu anak-anak, meringankan orang tua, di mana orang tua tidak harus belajar satu kursus, misalnya sempoa dulu, udah itu cari lagi bimbel matematika, tapi kita sudah ada dengan dasar matematika yang kita ajarkan ke anak-anak, aplikasinya ke soal matematika sesuai kelas anak-anak. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu, bagaimana ada ide untuk membuat yang namanya Sugaku. Jadi Sugaku sempoa dan kita sempoanya dua tangan. Seperti itu. Nah, kalau untuk nama brand sendiri kan namanya unik Bu ya, Sugaku. Punya definisi tersendiri nggak Bu ini Bu? Artinya apa sih Bu, Sugaku? Ya, sebenarnya Sugaku itu dari bahasa Jepang ya, yang artinya tuh sebenarnya sendiri tuh matematika. Jadi sudah matematika gitu. Hanya mungkin tidak familiar ya untuk kita. Jadi ya kita masukkan jadi Sugaku, sempoa, and math. Jadi kita perpaduan dua kurikulum. Nah, untuk lokasi gerai pertamanya Sugaku ini sendiri, lokasinya dulu pertama kali di mana, Bu? Kita mulai selalu di kantor pusat kita ya, yang di Gunung Sahari ya. Jadi Sugaku di bawah naungan PT Mitra Indonesia Cerdas. Nah, untuk sekarang kita PT Mitra Indonesia Cerdas itu, kita ada 8 brand. Jadi ada 8 brand bidang kursus yang kita tawarkan ke para mitra. Jadi contohnya yang pertama tadi saya bilang Ohio Drawing, Mopi Baca Tulis, Sile Mandarin, kemudian ada Sunny Glow Montessori, kemudian Gakko Digital Art, kemudian Shen Inggris. Nah, Shen Inggris ini kita ngambil dari master franchise dari UK.
Nah, kemudian lahir Oke. Sugaku, Sempo and Math, dan yang terakhir baru kita launching itu Rino Coding dan Arsitektur. Jadi cukup banyak bidang yang kita bisa tawarkan ke para mitra, jadi punya tempat satu untuk membuka berbagai bidang yang kita ada. Jadi ada 8 yang bisa diambil dari kita, yang bisa disesuaikan dengan kondisi ibaratnya keperluan kebutuhan daerah tempat si mitra. Seperti itu. Kalau untuk jumlah cabang sendiri sudah ada berapa Bu Sugaku di Indonesia ini? Sekarang ini berkisar 30 sampai 35 lah ya. Kita mulai dari tahun lalu itu bulan-bulan Maret lah. Maret 2019. Jadi berkisar 30-35. Nah, kalau untuk cerita soal total keseluruhan dari 8 bidang kita untuk se-Indonesia itu ada sekitar hampir 200 ya, 197 lah. Dan itu tersebar sudah di 25 kota. Jadi udah cukup banyak di Indonesia. Untuk awal buka sendiri waktu itu Sugaku respon pasarnya seperti apa Bu? Mengingat kan bisnis Cukup, pendidikan ini kan banyak diminati Bu. iya, cukup bagus ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa kita kurikulumnya itu jadi ada 2 gitu loh, bukan hanya Sempua aja, tapi anak-anak kita ajarin teknik berhitung dengan Sempua 2 tangan, dan aplikasi latihannya itu matematika sekolah. Dan jika anak-anak ada PR di sekolah pun, mereka ada kesulitan, ya misalnya contohnya nomor sekian, ya halaman sekian, itu mereka bisa diskusikan dengan guru-guru dari tempat kursus Sugaku juga. Nah, itu mendapat respon pasar yang sangat lumayan. Karena kita bisa lihat dalam setahun kita cabangnya juga lumayan ya, udah 35-an. Saat ini sudah berpartner nggak Bu dengan pihak sekolah atau pihak lembaga pendidikan khususnya di lingkup sekolahan gitu? Kita kebetulan untuk sekolah belum ya Pak ya. Kita masih ibaratnya kita konsep bisnisnya ini kita franchise. Tapi franchise-nya mitra, tidak jual putus. Jadi dari segi kurikulum, kebijakan, ya guru-guru, training, marketing itu kita masih jalan beriringan. Jadi tidak putus. Jadi untuk sementara kita masih dalam ibaratnya bisnis franchise bermitra. Jadi untuk ke sekolahnya belum. Belum Bu ya. Nah kan kabarnya Sugaku ini sudah mendapatkan ijazah internasional Bu ya dan Ya, sudah diakui. ya. Nah itu Kita ceritanya bisa mendapatkan ijazah seperti itu bagaimana Bu? Awalnya saya yang tadi saya cerita bahwa saya sempat belajar yang teknik 2 tangan. Nah, yang teknik 2 tangan itu saya sempat diskusi juga. Akhirnya waktu udah kita Miss Nana udah kita fix mau jalanin, saya coba hubungin lagi. Bagaimana kalau saya untuk di Indonesia ya boleh memakai bendera internasionalnya Anda, dan Anda memberikan kami fasilitas misalnya ujian, sertifikat. Jadi kita kerjasama lah, dan itu disetujuin sih. Gitu ya, sangat positif Bu ya. Iya, iya. Nah kalau untuk jumlah SDM sendiri Bu yang ada di Sugaku saat ini berjumlah berapa Bu dari tenaga pendidiknya? Sekarang jumlahnya saya kurang update juga ya. Ada total berapa ya? Dari sekian cabang sih rata-rata untuk sekarang awal-awal cabang itu antara awal buka mungkin 1 guru ya. Dan sekian bulan itu udah nambah 2 guru. Dan bahkan udah ada yang 3 guru. Jadi kita anggap pukul rata ada 2 guru aja dari 35, berarti ya berkisar 70-an SDM guru ya. Itu untuk guru-guru di cabang. Kalau untuk di pusat beda lagi karena kita ada staff-staff yang lain. Mungkin sebentar Bu ada pertanyaan nih Bu dari viewer Instagram Aga Franchise dari kunos.id. Rumah biasa dalam komplek bisa buat tempat kursus Sugaku? Pada prinsipnya tempat ya itu adalah yang kita harus lihat. Satu adalah akses masuknya, keluar masuknya gampang nggak?
Kalau misalnya akses keluarnya kita harus tinggalin KTP, ya bolak-balik itu tentu orang tua jadi pemikiran agak repot. Nah, kemudian untuk kalau dalam rumah, kita dalam segi marketing, ya, dalam segi marketing kita harus lebih aktif. Karena dari jalan raya itu tidak eye catching. Jadi dari ownernya yang mau bermitra harus lebih aktif, memperkenalkan. Sebenarnya prinsipnya boleh-boleh saja sih untuk di rumah. Hanya itu aja untuk pemikirannya dan bahwa kita harus lebih aktif dalam marketing karena tidak langsung di jalan raya eye catching dan juga akses masuknya apakah mudah, gampang atau agak ribet. Itu aja. Boleh silakan. Oke Bu, lanjut lagi Bu. Ya, boleh. Apa namanya? Kalau untuk pengembangan bisnis Ibu kan lebih ke franchise Bu ya, Sugaku ini sendiri. Ya. Nah, itu boleh diceritakan Bu untuk investasinya nilainya berapa itu? Dan syarat-syarat bergabungnya seperti apa? Ya, oke. Kalau untuk kita bilang bisnis, tentunya yang perlu sekarang yang pertama adalah tempat ya. Nah, tempat yang itu yang seperti tadi saya sampaikan, kita ada beberapa pertimbangan ya. Memang yang sangat kita sarankan untuk dari segi marketing supaya lebih gampang diakses, gampang dilihat adalah di jalan raya atau di ruko-ruko kompleks ya yang memang sudah agak terbentuk area sana itu banyak pendidikan. Nah, itu salah satu adalah yang pertama adalah tempat, yang kedua adalah bidang-bidang yang mau diambil. Jadi mitranya dengan siapa gitu loh. Ya kan? Nah, contohnya dengan kita misalnya, kita mitra, kita ada 8 brand. 8 brand ini ibaratnya si owner ya mau buka usaha, dia mau hanya dengan satu brand aja. Kayaknya zaman sekarang orang tua nggak gitu suka ya. Mereka senang yang ibaratnya oh tempat itu ada kursus ini, jadi mereka tidak bolak-balik habis waktu. Nah, jadi ya, salah satu pilihannya kenapa ke kita, karena kita memiliki yang 8 brand itu. Jadi contohnya kita ada sempoa dan matematika, ya, ada drawing, ada baca tulis, ada Inggris, ada Mandarin, ada digital art, udah tuh kita ada coding dan arsitektur, dan yang satu lagi kita ada Saniflo Montessori. Dan itu untuk anak dari 6 bulan. Jadi orang tua bisa terlibat masuk dalam kelas untuk mengikuti kegiatan di kelas. Nah, itu jadi pilihan buat para mitra ya untuk mengambil bidang-bidang. Jadi yang pertama tadi kan kita bilang tempat ya. Kemudian mau ngambil franchise atau mitranya dengan siapa gitu. Nah, yang ketiga tentunya adalah dari segi biaya. Dari segi biaya otomatis setiap bidang dengan biaya franchise yang beda-beda. Nah, untuk di kita, untuk biaya franchise, banyak yang tanya, berapa lama lagi bayar? Kita tidak, ibarat kita hanya bayar di awal sekali saja. Sekali, misalnya contohnya Sugaku, price list harga sekarang adalah 55 juta. Jadi hanya bayar sekali 55 juta, tapi kita setiap tahun kita perpanjangan kontrak secara notaris. Nah, biaya notarisnya itu kita bebankan ke franchisee. Nah, franchisee itu bayarnya per 3 tahun. Jadi tidak setiap tahun. Tiap tahun tanda tangan, tapi bayarnya per 3 tahun saja. Ini kenapa kita tanda tangan setiap tahun? Karena kita sama-sama review ya. Review perkembangan cabang ini gimana, keterlibatan si owner bagaimana, apakah dia juga terlibat atau hanya dia punya tempat, dia punya duit, udah itu dia serahkan ke karyawan. Pasti hasilnya beda ya Pak ya. Dengan misalnya dia terlibat, dia lihat, dia pantau dan diskusi dengan kita, ada kendala apa, dan mungkin untuk awal karena dia baru pertama ya menjalankan usaha pendidikan, mungkin ada masukan orang tua yang seperti saya katakan tadi. Nah, dia bisa diskusi dengan kita solusinya bagaimana dan apa yang harus dilakukan, dan pasti itu hasil dari jalannya itu beda. Nah, itu yang kita mau. Yang kita mau dalam arti kita mau mencari mitra yang benar-benar mau menjalankan, bukan hanya karena dia punya tempat, dia punya duit udah diserahkan. Nah, itu juga intinya tuh bahwa
bukan hanya franchisee yang memilih kita, tapi kita juga memilih calon franchisee yang serius mau menjalankan. Karena itu membawa bendera kita, bendera PT Mitra kita, dengan brand kita yang udah cukup lumayan banyak, ada 8. Nah, mungkin yang keempat adalah SDM-nya ya. Nah, SDM-nya kalau misalnya sekarang ngambil dengan kita beberapa bidang gitu ya. Nah, itu dari awal misalnya udah ada kesepakatan lah, kita bilang down payment-nya. Nah, kita udah mulai bantu dalam arti sama-sama cari SDM. Contohnya misalnya luar kota ya, kita tetap bantu cari